guru-guru di sana itu untuk mengajar harus berjuang. Memang harus melewati lautan dan lain-lainnya. Leadership is fun. Kalau yang lainnya sih bisa dipelajari. Yang membuat bersyukur itu ya kadang ada rasa melihat mereka ketika bahasa Inggris tidak lancar apa-apa, kasihan juga ketika mereka buku-buku di sini dalam bahasa Inggris. Mereka bahasa Inggris dasar saja tidak menerima loh di sana. Nah, itu lalu akhirnya membuat pelajaran tambahan untuk mereka. Kalau yang materi saya sih, saya setiap Jumat sore begitu itu belajar lagi sama mereka, memperdalam mereka. Karena kan mereka tidak bisa kecepatannya disamakan dengan yang dari Jakarta kan, gapnya kan terlalu tinggi. Tapi kan nggak akan ada, UNIF juga nggak akan ada kelas khusus kan untuk mereka. Iya, jadi akhirnya dosen-dosen yang memang harus melayani. Jadi itu inisiatif jam tambahan. dari institusi atau inisiatif dari dosen-dosen pribadi, Mbak, untuk ekstra? Ya, kita lalu menyampaikan butuh ekstra nih, lalu ya kita bikin schedule. Jadi dari UNIF sendiri mendukung, dari fakultas mendukung seperti itu, lalu buat jadwal seperti itu. Jadi memang, dan mereka pun akhirnya sampai Sabtu pun harus belajar seperti itu. Memang agak keras juga kami lalu mendidik mereka, tetapi yang membahagiakan kemarin ada satu anak itu namanya Ino, nggak tahu nih Ino ada apa tidak. Saya sih kemarin saya suruh ikut di sini. Dia akhirnya bisa membuat artikel, ya artikel itu dan dimuat di Papua News di sana itu, lalu dia kirim ke saya. Jadi padahal kan bahasa mereka kan awalnya seperti itu, lalu kita kan emang ajarin membuat apa, dan dia judulnya tuh spektakuler loh dia. Jadi pengaruh pandemi ini, jadi yang tertinggal ya tetap tertinggal, yang maju ya akan berlari. Dia pakai judul seperti itu loh. Asik, keren banget tuh judulnya. Iya, makanya saya membaca itu, ya ampun, Ino ini luar biasa. Memang saya punya harapan besar untuk anak-anak ya Papua ini, karena memang butuh. Jadi memang concernnya di Pemda Papua sendiri adalah kesehatan dan pendidikan. Memang itu menurut saya kunci sih untuk memajukan daerah. Itu sih. Nah, yang menarik waktu itu kan Mbak Kori sempat ditugaskan di Papua juga toh. Nah, ceritanya gimana tuh, Mbak? Sampai lu, apa sih misi lu ke Papua, ngapain tuh, Mbak? Ditugasin ke Papua waktu itu. Waktu itu sih pertama kali saya itu sebetulnya karena diajak oleh Atmajaya ini. Mereka punya pendidikan jarak jauh di Papua begitu ya. Tapi saya sudah dengar nih Papua seperti, tapi kan tidak membayangkan bahwa memang seperti itu pendidikan di sana ya. Iya. Akhirnya bergabung tuh. Jadi kita pembelajaran jarak jauh, mengajar guru-guru yang sudah mengajar di sekolah tetapi belum punya S1 pendidikan guru sekolah dan. Nah, dari situlah saya banyak berefleksi bahwa sangat-sangat bersyukur bahwa kehidupan di sini itu sudah luar biasa. Guru-guru di sana itu untuk mengajar harus berjuang. Memang harus melewati lautan dan lain-lainnya, menempuh perjalanan sekian hari. Jadi ketika kita PJJ pun, kita di kecamatan di Teminabuan di Sorong Selatan itu, beberapa guru yang dari pedalaman pun harus kos di daerah situ untuk kita perkuliahan. Jadi kita tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kan tutorial. Jadi selain jarak jauh lalu tutorial. Karena Pemda Papua ini tanahnya kan sangat kaya. Mereka memberi fasilitas laptop untuk satu guru. Jadi kita bisa ajarkan jarak jauh. Lalu yaitu kita datang PJJ di sana. Tapi saya tidak bermaksud masalah presiden sekarang atau apa ya. Dulu ketika saya ke sana pertama kali ke sana itu tahun 2014, perjalanan darat itu 45 jam. Kalau pakai Susi Air cuma 25 menit. 45 jam itu jalan belum jadi. Itu beberapa dosen yang laki-laki aja, itu teman saya itu muntah-muntah di jalan karena memang jalannya seperti itu ya. Bukit-bukit ya. Ya, wah, turames pokoknya kayak gitu tuh lah. Nah, tetapi lalu tahun 2018 saya kembali ke sana untuk memberikan tentang literasi nih, kayak saya pengen dapat feedback tuh dari mereka setelah kita ajarin berliterasinya bagaimana. Itu 2 jam. Jadi 2 jam karena memang jalannya sudah
sudah jadi, sudah lebih bagus, baik lagi, luar ya. biasa. Iya, itu jadi saya nggak menyebut era siapa ya, takutnya. Yang penting bagi saya bahwa itu sangat memajukan segala hal di sana, karena faktor geografis lah yang menjadi kendala utama di Papua. Tapi kalau guru-gurunya sih semangat, begitu. Sebenarnya anak-anak Papua juga semangat belajar juga ya, Mbak, yang pedalaman. Oh iya, ya. Mereka itu kan juga harus berjuang dengan dirinya sendiri aja, sudah luar biasa loh, mengalahkan habitnya kesehariannya mereka. Biasanya nyirih nih, pakai pinang itu, yang itu kan di sini nggak boleh tuh, seperti itu. Nah, jadi mereka untuk melawan bahwa berubah dari yang tadinya penuh pepohonan, ya tapi untung di kampus sih ada hutan jatinya sih, agak ini. Anak-anak itu pernah sampai bilang, ada satu si Ino dan teman-temannya ini, Ibu, tidak ada sungai kah di sini? Saya pengen berenang. Ya ada sungai Cisadane, ada buayanya, mati lah kan, nggak boleh berenang di situ. Akhirnya sama Pamong diajak berenang ke kolam renang di daerah kompleks di situ, ya memang bayar sih 50.000, tapi kan paling bisa mengobati kerinduan mereka, karena mereka kan memang bisa dikatakan anak gunung ya. Iya. Lalu makanya saya buat kebun itu, dan itu senang sekali karena dengan jadwal menyiram dengan menanam jagung dan lain-lainnya, mereka kayak ya ada tidak mengenang, jauh ya, dari kampung halamannya, begitu loh. Jadi seperti itu. Kalau ingat Papua, saya juga pernah ke Papua sebulan kan. Waktu itu ada cerita lucu sih. Jadi gue habis makan terus cuci piring di belakang kan. Nah waktu itu hujan deras banget. Terus orang Papua, teman-teman Papua tuh pada mandi hujan. Terus dia minta sabun gitu. Gue kasih sabun mandi tuh, nggak mau. Itu dia mintanya rinso. Terus di mandi semua itu. Gue sampai kaget. Busanya banyak soalnya. Iya. Tapi itu jadi buat kesan tuh. Iya, jadi sebetulnya kendala mereka memang sih paling utama itu literasi dasarnya, baca tulis, itu yang membuat mereka jadi pemahamannya jadi kurang, jadi seperti itu. Jadi saya belajar dengan mereka, tapi luar biasa kecerdasannya mereka. Setelah diberi, ya sudah, mereka yang maju ya maju. Kalau lihat anak-anak saya yang perempuan sekarang, wangi-wangi, cantik-cantik. Kapan-kapan ke dormitory. Itu ya, lo bikin festival kayak tari apa Mbak namanya, tari nari? Oh ya, tari khas mereka. Jadi itu di mana ya? Itu ada undangan itu dari di Lemhanas itu juga luar biasa itu. Kita tampil di depan ketua KPK loh, ketua KPK, lalu beberapa menteri, lalu anak-anak bisa bertemu dengan si Billy Imam besar ini yang staf kepresidenan. Kesatuan Relawan Katolik Indonesia waktu itu mengundang mereka untuk tampil menari seperti itu di acara pembukaan tahun 20 itu kesempatan yang luar biasa itu. Tapi juga pada saat misa pelantikan Bapak Uskup menjadi kardinal, mereka juga menari. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini mereka sedang merintis nih grup tari Cadati, Cahaya dari Timur, mereka menamakan Cahaya dari Timur ya. Tetapi ya karena pandemi ini sebenarnya sudah ada beberapa permintaan untuk tampil menari. Nah yang menarik kan tadi kita ngomongin tentang Papua. Satu lagi dari daerah mana aja Mbak? Tadi Papua. Itu Kutai. Kutai itu gimana? Kalau punya Kutai, ciri khasnya apa kalau dari anak-anak muda? Kalau anak-anak Kutai Barat ini juga sangat sopan santun. Kalau Kutai Barat lebih maju. Jadi saya ibaratnya tidak begitu ini ya, mereka sudah tahu lah, dikasih tahu sekali kan, mungkin beda kondisi geografisnya ya, jadi mereka lebih mudah menyesuaikan. Itu yang luar biasa, itu mereka juga punya rasa sosial, kepekaan kepada teman-teman yang Papua ini luar biasa. Jadi selalu membantu mereka. Nah kadang saya malah tegur juga bahwa biar jangan dibantu terus, biarkan mereka juga mandiri. Jadi mereka tidak tega atau apa. Jadi di dormitori itu kan akhirnya ada anak Jakarta, lulusan Kanisius, lulusan Ursula, lulusan Penabur, tapi ada dari daerah 3T. Nah itu menurut saya menjadi konsep pembelajaran yang luar biasa untuk saling berbaginya, saling memahaminya. Jadi ada anak yang
anak kelapa gading yang dari ekonomi atas, ya kan, yang biasa mandi dengan shower panas dingin, di situ tidak ada. Nah, lalu bergaul dengan anak-anak yang dari daerah 3T seperti itu. Jadi 100, bayangkan saja 120 dari berbagai macam fakultas. Ada fakultas teknik dan lain-lain, tapi menjadi komunitas pembelajar mereka untuk saling berbagi. Yang bikin saya terharu ketika anak-anak yang dari Jakarta, dari Manado waktu itu bisa pulang, mereka itu meninggalkan bahan-bahan pangannya mereka loh. Lalu untuk mereka yang ada di situ, guys, ini boleh. Jadi kita kan ada grupnya nih, guys. Ini saya ada susu, ada ini dipakai saja ya. Ada beras, apa-apa. Seperti itu. Jadi berbaginya itu jadi luar biasa. Jadi tidak ada membedakan status sosialnya atau apa. Kamu anak orang kaya, kamu anak dari pedalaman, sudah tidak ada. Jadi benar-benar menyatu. Nah, yang menarik kalau akhirnya mereka kan tadi mereka asing tuh, mereka asing. Nah, apa yang menstimulus mereka akhirnya bisa menyatu dari segi kegiatan kah atau emang ada pertemuan rutin akhirnya mereka bisa solid? Proses apa yang dilakukan? Di awal ada pertemuan untuk saling mengenal. Kan kami ada tim programnya di bawah pasturan juga kan. Gitu ya. Lalu setelah sekitar 3 bulan itu ada sesi refleksi juga. Sejauh mana relasi mereka selama ini di dormitori, seperti itu. Jadi akhirnya menyatukan mereka, karena awalnya mereka kan memang kayak berkelompok sendiri tuh, yang Papua sendiri ini kan. Lalu waktu itu Warek 1, Warek 3 itu Ibu Murni, Dr. Tommy itu melihat itu, lalu Bu kita adakan pertemuan lagi. Jadi memang UNIF tidak melepas, jadi sangat membimbing sekali gitu loh, melihat perkembangan mereka seperti itu. Jadi lalu diadakan sesi refleksi dari pertama kali mereka datang sampai setelah berjalan 3 bulan direfleksi seperti